Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional, yaitu sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Berikut ini adalah karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dan sebelum tahun 1908. Bisa dilihat perbedaannya. Sebelum tahun 1908, perjuangannya masih menggunakan perjuangan dalam bentuk fisik, sedangkan setelah tahun 1908 menggunakan diplomasi atau perundingan-perundingan. Karakteristik perjuangannya setelah 1908 adalah dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar, kemudian bersifat nasional, kemudian yang ketiga perjuangan menggunakan jalur organisasi. Kemudian yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Kemudian memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode awal perkembangan, kemudian yang kedua, periode nasionalisme politik, yang ketiga, periode radikal, kemudian yang keempat adalah periode bertahan. Berikut adalah penjelasannya. Organisasi yang terbentuk pada masa periode awal perkembangan yaitu seperti organisasi Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, kemudian ada organisasi Muhammadiyah. Nah, kemudian pada periode nasionalisme politik ada organisasi Indistri. Nah, kemudian munculnya gerakan pemuda ya, seperti organisasi Trikoro Darmo. Kemudian adanya juga gerakan perempuan ya, yang dipelopori oleh Ibu Kartini. Kemudian periode radikal ya, di mana periode radikal ini di mana organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda atau bersifat non-kooperatif ya. Mereka menolak kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian organisasi yang terbentuk pada masa radikal ini adalah Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Partai Komunis Indonesia, ya, kemudian ada Partai Nasional Indonesia, kemudian ada Partai Indonesia atau Partindo. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia Pendidikan, PNI, Pendidikan atau PNI baru. Nah, kemudian yang keempat adalah periode bertahan, ya. Periode bertahan ini maksudnya adalah di mana akhirnya Indonesia kembali bersifat kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini MH Tamrin memprakarsai berdirinya fraksi nasional di dalam Volksraad ya. Kemudian organisasi yang terbentuk pada masa ini seperti Taman Siswa, kemudian ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian Gabungan Politik Indonesia atau GAPI,